Apa yang kau rasain tidak mau diperlakukan seperti itu, kau jangan juga memperlakukan mereka seperti itu. Kemudian kalau kau sudah melakukan ini, silahkan kau minta mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu ini. Semoga setiap apa-apa yang kita lakukan akan diberkahi selalu oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Al-Fadl bin Rabi' dia menyampaikan bahwa Amirul Mukminin Harun al-Rasyid pergi melaksanakan ibadah haji. Di satu waktu Khalifah Harun al-Rasyid ini menemui Al-Fadl bin Rabi', orang yang dia percaya ini. Fadl bin Rabi' ini orang yang dekat dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Maka karena Fadl bin Rabi' ini tahu bahwa Amirul Mukminin mencarinya, tentu dia menghargainya dan dia langsung pergi menemui Khalifah Harun al-Rasyid. Apa kata Fadl bin Rabi'? Wahai Amirul Mukminin, jika engkau memerlukan aku atau memerintahkan aku untuk menemuimu, niscaya aku akan datang segera kepadamu. Kata Khalifah Harun al-Rasyid, gawat Fadl bin Rabi'. Apanya yang gawat, Amirul Mukminin? Dalam diriku ini ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranku. Aku minta engkau mencari seseorang yang bisa aku tanyakan tentang masalah ini kepadanya. Kata Fadl bin Rabi', di sini ada Sufyan bin Uyainah, seorang ulama. Kalau begitu, ayo mari kita berangkat menemuinya. Nah, mereka pergi berdua bersama, ya tentu ada pengawal yang dibawa. Diketuk pintu oleh Fadl bin Rabi'. Kemudian Sufyan bin Uyainah dari dalam bertanya, siapa di luar? Kemudian kata Fadl bin Rabi', ini aku Fadl bin Rabi', Amirul Mukminin ingin menemuimu. Ulama ini segera keluar. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, kau cukup mengutus seseorang untuk memanggilku, pasti aku datang menemuimu. Nah, jadi ulama ini menghargai Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin Harun al-Rasyid, ini kami bawa hadiah buat kamu, semoga Allah merahmatimu. Dikasih hadiah. Setelah itu mereka berbicara beberapa saat. Kemudian Amirul Mukminin Harun al-Rasyid bertanya, apakah kau punya hutang, Syekh? Kata Sufyan bin Uyainah, ya saya memang punya hutang. Dipanggil oleh Harun al-Rasyid bendaharanya, Abbas kemari, bayarkan hutang Syekh ini. Setelah itu mereka pun pergi. Di perjalanan, apa kata Khalifah Harun al-Rasyid? Ulama yang ini sama sekali tidak memberikan jawaban atas apa yang sedang aku cari. Coba cari yang lain. Nah, lihat nih ya, Khalifah Harun al-Rasyid mendatangi Sufyan bin Uyainah
kemudian membawa hadiah, diterima oleh ulama ini. Setelah itu dia bertanya, apa kau punya hutang? Ada, dibayarin. Nah, setelah itu dia mengatakan, aku tidak mendapatkan apa-apa dari ulama yang ini. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa banyak kami, terutama para mubalik ini, ketika bersama pemimpin itu sebetulnya maksud kami menghargai gitu. Kemudian diberi hadiah, kita menghargai, kita terima. Dan kita kadang berbicara itu berusaha untuk tidak membuat dia tersinggung. Cuman terkadang pemimpin yang seperti Harun Ar-Rasyid ini mengharapkan tuh dia tuh dinasehatin gitu. Nah, jadi sama-sama tidak salah sebetulnya, karena kan kebanyakan pemimpin dia tidak ingin lah kalau kita menyinggung perasaan dia. Di sisi lain rupanya ada pemimpin yang mengharapkan dia diberikan nasihat, sehingga dia tidak menganggap ini ulama nggak bisa ini gitu. Nah, ini juga para ulama introspeksi diri juga nih, para ustadz. Tidak selamanya pemimpin itu mengharapkan hanya diiya-iyain saja ketika dia ingin berbicara atau menemui seorang ulama. Dia mau menerima nasihat, cuman kadang karena kita juga menghargainya, kita tidak memberi dia nasihat. Ternyata Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak menginginkan hal yang seperti ini. Udah, dikasih hadiah, dibayarin utang, udah gitu. Nah, mungkin pun kalau ini terjadi sama saya bersikap seperti Sufyan bin Uyainah ini juga. Memang kadang kita serba salah gitu. Kalau kita katakan yang sebenarnya, nanti nggak enak juga. Nah, inilah kelemahan dan mungkin sekaligus kelebihan orang-orang yang dalam mengemban dakwah ini. Setelah itu, apa kata Khalifah Harun Ar-Rasyid? Ada nggak yang lain? Karena dari pembicaraan aku dengan Sufyan bin Uyainah ini, aku tidak mendapatkan manfaat. Kata Fadl bin Rabi, ada Syekh Abdul Razak bin Hammam. Nah, ini juga ulama. Ayo kita temui dia. Nah, berangkat tuh berdua. Kemudian diketok pintu. Siapa di luar? Aku, Fadl bin Rabi. Fadl bin Rabi langsung ngomong, ini Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid mau ketemu. Wah, langsung bergegas ulama ini, bersiap-siap keluar dia. Kata ulama ini, wahai Amirul Mukminin, kau tidak perlu berpayah-payah untuk mendatangiku. Kirim saja utusan, biar aku yang mendatangimu. Nah, sama sikapnya. Kemudian kata Harun Ar-Rasyid, ini kami bawa hadiah untukmu, Syekh. Semoga Allah merahmatimu. Nah, berbicara beberapa saat. Setelah itu sama, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, Syekh punya utang nggak? Oh ya ada, saya ada utang. Ya udah bayarin, Abbas bayarin utang saya ini semuanya. Apa kata Khalifah Harun Ar-Rasyid? Sama aja Fadal, aku tidak mendapatkan apa-apa juga ngomong sama Syekh Abdullah Razak bin Hammam ini. Nah itu dibayarin utang, kita mau ya maulah. Kadang misalnya nih, kayak saya nih, didatangin seperti ini juga pasti seperti itu gitu. Dikasih hadiah ya terima, dikasih duit ya ambil ya. Jadi memang berat ini. Kami para mubalik ini terkadang di saat kita lemah, sama juga sebetulnya saat lemah, butuh juga dikuatkan. Nah, dikuatkanlah dengan doa-doa kaum muslimin muslimat supaya kami ini istiqomah, doakan yang baik-baik. Kemudian jadikan kami ini orang-orang yang tidak yang tidak suka menjilat, namun tidak juga suka berkata kotor atau menasehati dengan cara yang salah gitu. Nah, ini butuh doa dari orang-orang yang mendengarkan kajian kami. Setelah itu Khalifah Harun Ar-Rasyid kembali nanya, ada yang lain nggak selain ulama yang berdua tadi? Oh ada satu lagi, namanya Fudail bin Iyad. Nah oke, kita temuin Fudail bin Iyad. Berangkat, diketuk pintunya oleh Fadl bin Rabi.
siapa? Aku Fadl bin Rabi. Terus Fadl bin Rabi langsung menimpali, Amirul Mukminin ingin menemuimu. Jawaban Fudail bin Iyad apa? Ada urusan apa Amirul Mukminin dengan aku? Ini agak berbeda nih. Ada urusan apa Amirul Mukminin mau ketemu aku? Kemudian kata Fudail bin Iyad, Subhanallah, bukankah engkau mempunyai kewajiban untuk taat kepadanya? Bukankah engkau mengetahui Rasulullah mengatakan laisa lil mu'mini ayyuzilla nafsah? Tidaklah seorang beriman boleh menghinakan dirinya sendiri. Jadi seharusnya kau tidak bersikap seperti ini, Syekh. Kau jangan menghinakan dirimu sendiri dengan tidak mau menerima Amirul Mukminin. Jadi kita itu sebagai rakyat mesti taat kepada pemimpin. Karena kita memang dianjurkan demikian. Tetapi Fudail bin Iyad mendengarkan nasihat ini gitu. Jadi begitu dinasihati oleh Fadl bin Rabi, dia ikut gitu. Karena kalau kita menghina orang lain itu sama dengan menghina diri kita sendiri. Jadi kalau kita nganggap remeh orang, berarti kita nganggap remeh diri sendiri. Jadi walaupun seorang ulama, tetap dia harus ada kepatuhan kepada pemimpin. Tapi dalam tanda kutip nih, ini pemimpinnya seperti Harun Ar-Rasyid. Dia memang ingin mencari kebenaran, ingin mendengarkan nasihat. Akhirnya turunlah Fudail bin Iyad ini karena nasihat oleh Fadl bin Rabi. Jadi tidak melawan dia. Begitu dia mendengar harus taat, ya udah dia turun. Dia buka pintu, kemudian dia masuk ke dalam tanpa menyuruh Amirul Mukminin masuk. Sudah dibukain pintu, dia matikan lampu. Masuklah Amirul Mukminin ke dalam bersama Fadl bin Rabi. Setelah itu dicari-carilah oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid karena gelap. Terpeganglah tangan Syekh Fudail bin Iyad ini. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad? Sebetulnya dia ingin memberikan pelajaran kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wahai Amirul Mukminin, ini tanganmu? Betul, Syekh. Alangkah halusnya tanganmu ini. Tapi kalau dia selamat dari azab Allah di akhirat nanti. Alangkah halus tangan ini jika dia selamat nanti di akhirat. Kalau enggak, percuma memiliki tangan halus di dunia, tapi sia-sia nanti di akhirat. Apa kata Fadl bin Rabi dalam hati? Waduh, gawat ini. Semoga dia berbicara malam ini dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan hati yang bertakwa. Karena ada dua gagal nih gitu. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata kepada Fudail bin Iyad, kami ada hadiah, ambillah untukmu dengan kedatangan kami kepadamu, semoga Allah merahmati dirimu. Nggak diacuin sama Fudail bin Iyad, cuma dia langsung ngomong gini, Umar bin Abdul Aziz saat memegang tampuk kekhalifahan, dia pernah memanggil Salim bin Abdullah, ulamanya. Kemudian ada namanya lagi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia juga memanggil Raja' bin Hawiyah. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah waktu itu bertanya kepada ketiga ulama ini, saya telah mendapatkan cobaan dengan jabatan kekhalifahan ini, maka tolong berikan saya peringatan jika saya menyimpang. Nah, ini pemimpin yang mencari kebenaran. Dia suruh tiga ulama ini nasihati saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi cara Fudail bin Iyad ini menasihati pemimpin itu, dia bukan menasihati langsung, dia ceritakan sejarah ke belakang. Nah, ini paling enak ketika kita menasihati orang, ketika orang bertanya tentang masalah dia, kita ada menguasai sejarahnya, itu lebih enak untuk kita sampaikan daripada kita harus menyampaikan tentang diri dia. Jadi dia tidak begitu tersinggung, oh dulu pernah ada terjadi kok, seperti itu. Jadi dia nggak begitu menghujam. Nah, ini cara Fudail bin Iyad menasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid. Diceritai tentang Umar bin Abdul Aziz memanggil tiga orang ulama. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku dicoba dengan jabatan ini, tolong beritahu aku kalau aku menyimpang. Perhatikanlah Amirul Mukminin, kata Fudail bin Iyad lagi kepada Harun Ar-Rasyid. Umar bin Abdul Aziz saja
melihat jabatan kekhalifahan itu sebagai cobaan. Tapi aku melihat engkau dan para sahabatmu menganggapnya sebagai satu kenikmatan. Itu bahaya. Nah, dan ini benar, zaman sekarang ini orang kalau ditunjuk menjadi pemimpin apa saja, kayaknya tuh kok nikmat banget ya, sampai syukuran itu kan. Harta bertambah, duit banyak, orang-orang di sekitar dia jadi kaya-kaya gitu. Karena ketiban lah proyek balas jasa, misalnya seperti itu gitu. Yang kita lihat. Barang gak usah skala jauh dulu lah, yang dekat-dekat aja lah dulu. Atau para pemimpin yang dengar, cobalah renungkan nih. Kalau enggak, alhamdulillah, berarti kategori pemimpin yang mau menerima kebenaran. Jadi ada perbedaan, kata Fudail bin Iyad. Kalau Umar bin Abdul Aziz menganggap jabatan itu cobaan. Kalau kalian menganggap jabatan itu kenikmatan. Itu satu. Kemudian Salim bin Abdullah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, jika engkau ingin selamat dari azab Allah, hendaknya engkau menyikapi kaum muslimin yang berusia tua sebagai orang tuamu. Ini nasihat dari Salim bin Abdullah kepada Umar bin Abdul Aziz. Anggap yang tua adalah orang tuamu. Anggap yang separuh baya sebagai saudaramu, dan yang masih kecil-kecil anggap sebagai anakmu, jika kau ingin menjadi pemimpin yang baik. Jadi kata Salim bin Abdullah kepada Umar bin Abdul Aziz, muliakanlah orang tuamu, bantulah saudaramu, dan bersikap kasih sayanglah kepada anakmu. Nah, ini nasihat Salim bin Abdullah kepada Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita mau jadi pemimpin, yang tua anggap orang tua, yang separuh baya anggap saudara, yang kecil-kecil anggap sebagai anak. Maka kita akan merasakan seperti mengurus keluarga kita sendiri dengan penuh kasih sayang. Ulama yang ketiga, Raja bin Haywah yang menasihati Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya kepada Umar bin Abdul Aziz? Jika engkau ingin selamat dari azab Allah, sayangilah kaum muslimin sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Bencilah bagi mereka apa yang engkau benci bagi dirimu sendiri. Apa yang engkau rasain tidak mau diperlakukan seperti itu, kau jangan juga memperlakukan mereka seperti itu. Kemudian kalau kau sudah melakukan ini, silahkan kau minta mati. Maksudnya apa? Kau akan selamat. Nah, itu maksud dari Raja bin Haywah. Setelah itu baru dilanjutkan oleh Fudail bin Iyad. Nah, setelah kau mendengar ini, Amirul Mukminin, aku khawatir dengan dirimu. Di saat kaki-kaki manusia nanti di hari kiamat tergelincir, aku berharap semoga Allah merahmatimu ini, Amirul Mukminin. Aku berharap kau mempunyai orang-orang dekat yang memberikan peringatan seperti itu. Itu yang kuharapkan. Jadi, jika kakimu tergelincir nanti di hari kiamat, nah aku berharap aku ingin berharap kau selamat, dan aku berharap selama di dunia ini kau mempunyai orang-orang yang dekat menasihatimu seperti ketiga ulama tadi menasihati Umar bin Abdul Aziz. Mendengar hal ini, Khalifah Harun ar-Rasyid yang memang mencari kebenaran menangis terseduh-seduh sampai dia pingsan. Apa kata Fadl bin Rabi? Wahai Syekh Fudail bin Iyad, nggak usah keras-keras ngajinya lah, bersikap lembutlah dengan Amirul Mukminin. Kata Fudail, wahai Ummu Arabi, Ibnu Ummu Arabi, engkau dan para sahabatmu lah sebenarnya yang membinasakan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan justru saya bersikap lembut terhadapnya. Saya nasihatin dia, saya lembut sebetulnya. Kalian yang akan membinasakan dia dengan memuji-muji dia, menganggap apa yang dia lakukan benar semua. Kalian yang membinasakan dia. Seharusnya kalian yang bersikap lembut kepada dia dengan cara menasihati dia. Jangan mengiyakan ketika dia salah. Setelah itu Khalifah Harun ar-Rasyid sadar. Begitu sadar, dia katakan, tambahkan nasihatmu. Ini pemimpin yang baik ya. Udah pingsan kena nasihat, minta nasihatin lagi. Kalau kita udahlah tua, apa yang gue bilang nih, ketakutan aku dibikinnya. Tapi inilah
Setelah itu Fudail bin Iyad berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku mendapat berita pernah seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz mengadu kepadanya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada orang yang memimpin di satu daerah itu. Saudaraku, isi surat itu, aku ingatkan kamu tentang panjangnya penderitaan penghuni neraka dalam siksaan panasnya api neraka yang selamanya tanpa henti. Hendaknya tidak ada sesuatu pun yang membuatmu terpalingkan dari Allah, dan hendaknya hal itu menjadi akhir janjimu dan akhir pengharapanmu. Nah, itu isi suratnya. Jadi siapa yang sewenang-wenang nih memperlakukan masyarakat, ingat, kalian nanti dibakar di neraka dan apinya itu tidak akan berhenti. Kemudian kata Fudail bin Iyad, begitu si gubernurnya lah mungkin membaca surat itu, dia segera meninggalkan negeri tempatnya bekerja. Dia berangkat menemui Umar bin Abdul Aziz. Saat dia bertemu, Umar bertanya kepadanya, apa yang membuatmu datang ke sini? Kemudian dia menjawab, suratmu telah membuat hatiku terlepas dan membuatku tidak ingin memegang pejabatan pemerintahan lagi selamanya hingga aku meninggal dunia menemui Allah. Nah, betul-betul nggak mau lagi dia jadi pejabat. Jadi salah satunya ya memang yang harus kita ingat itu, bahwa kita tidak akan lama di dunia ini. Jadi manfaatkanlah masa kita di dunia ini, bagaimana hidup kita bisa berarti untuk orang lain. Ya semampu kita, kejar terus ilmu, minta tolong terus ke Allah untuk bisa menjadi orang baik, diberikan taufik dan hidayahnya. Sembari itu, karena kita hidup dunia, harus ada juga perjuangan dari diri kita sendiri yang sudah dikasih Allah akal, dikasih Allah hati, dan arahkan nafsu kita ini kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Ya, nafsu nggak boleh dibunuh, cuman arahkan saja dia kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Kita berjuang juga gitu. Jangan hanya minta tolong ke Allah sementara usaha dari kita sendiri pun tidak ada. Nah, mendengar penuturan itu, Khalifah Harun-ar-Rasyid menangis lagi sangat keras. Kemudian dia kembali berkata, tambahkan lagi nasihat untukku. Semoga Allah merahmatimu, Syekh Fudail. Kata Syekh Fudail bin Iyad, wahai Amirul Mukminin, satu hari Abbas, paman Rasulullah, datang menjumpai Nabi. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku jabatan sebagai gubernur. Jadi dia menasihati dengan sejarah sebelumnya. Jadi bukan menghina Harun ar-Rasyidnya, tidak, tapi menceritakan sejarah. Innal imarata hasratun wa nadamah yaumal qiyamah fa in istata'ta alla takuna amiran faf'al. Ini nasihat Rasulullah nih ketika pamannya minta dia menjadi gubernur. Sesungguhnya kekuasaan itu, paman, akan menjadi kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Jika engkau bisa untuk tidak menjadi penguasa, maka lakukanlah. Nah, ini nasihat Rasulullah. Hindarkanlah kalau memang itu bukan bidang kita. Kita ini kan masing-masing ada talentnya. Cuman kan kebanyakan orang yang ngotot jadi pemimpin itu. Ya, tapi kalau misalnya kita mampu, pasti akan diletakkan kok ke kita. Nah, jadi kalau yang nggak mampu, jangan jadi penguasa. Kalau bisa, hindarkan, kata Rasulullah. Kalau memang kita lemah, bukan orang yang memang tipikal pemimpin, lebih baik jangan. Misal kayak saya nih, ini nggak bisa, kayak orang kayak saya ini nggak bisa jadi pemimpin nih. Karena lemah. Nah, kalau orang lemah, dia tidak bisa jadi pemimpin. Di sisi lain mungkin ada kekuatannya. Teman, kalau untuk menjadi pemimpin, lemah. Kita kan mengenal kekurangan kita sendiri. Masing-masing kita ini dikasih Allah talent yang berbeda-beda. Nah, jadi itu yang harus kita kenali diri kita. Apa-apa yang menjadi kelebihan kita, itu yang kita asah. Gitu. Jangan kita melakukan hal-hal yang bukan passion kita, atau memang bukan gaya kita, pembawaan karakter kita. Setelah itu Khalifah Harun ar-Rasyid menangis keras. Dia berkata, tambahkan lagi nasihatmu, semoga Allah merahmatimu. Kemudian kata Fudail bin Iyad, wahai orang yang berwajah indah,
kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Engkau yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang makhluk-makhluk ini pada hari kiamat. Jika engkau mampu untuk menjaga wajahmu ini dari api neraka, maka lakukanlah. Dan hendaknya engkau tidak bangun tidur di waktu pagi atau di waktu malam, sedang dalam hatimu terdapat keinginan menipu rakyatmu. Rasulullah mengatakan, man asbaha lahum ghassal lam yurih raihatal jannah. Siapa yang bangun di pagi hari dengan diiringi ada niat untuk nipu orang, siapapun, niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Pagi hari baru pedagang udah terpikir, ya siapa yang mau kutipu nanti. Yang pejabat gitu juga, siapa yang ngurus hari ini yang mau kutipu, yang harus aku persulit supaya ada tip. Kalau bangun pagi udah kepikiran ini, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu, apa kata Rasulullah, tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Rugi banget tuh. Jadi memang ya, kadang kita ini telah menganggap kayaknya dunia ini segalanya, bakal enak kita di dunia ini ya. Mungkin ya termasuk nasihat buat diri saya sendiri juga. Jangan tertipu dengan dunia. Cuman bagaimana dunia ini akan kita jadikan kendaraan kita untuk memuluskan kita nanti di akhirat kelak. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid bertanya, apakah kau mempunyai hutang? Dijawab oleh Fudail bin Iyad, ya ada, yaitu hutangku dengan Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Itu hutangku. Celakalah aku nanti jika Allah menanyakan aku tentang hutangku itu. Dan celakalah aku jika Allah menginterogasi diriku tentang semua hutangku ini. Dan celakalah aku jika tidak diberikan ilham untuk bisa menjawab pertanyaan semua hutangku. Jadi dianggap nanti itulah hutang kita kepada Allah. Nanti dipertanyakan, gimana ibadah kau untuk siapa? Umurmu kau bawa kemana? Kesehatanmu kemana? Waktumu kau habiskan kemana? Itu utangku, kata Fudail bin Iyad. Bukan uang utangnya kepada Allah. Kemudian kata Khalifah Harun al-Rasyid, maksudku itu, kau punya utang uang nggak sama manusia? Dijawab oleh Fudail bin Iyad dengan surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Nah, ini boleh kita renungkan nih. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Titik, sampai di situ dulu nih. Setelah itu apa kata Allah? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dibacakanlah ini. Jadi yang ngasih rezeki aku tuh Allah. Aku nggak punya hutang sama manusia. Yang penting aku beribadah kepada Allah, Allah yang nanggung rezeki aku. Kemudian kata Harun al-Rasyid, ini ada 1000 dinar, ambillah. Belanjakanlah untuk keluargamu dan membuatmu lebih kuat untuk beribadah. 1000 dinar, waduh. Berapa tuh? 1000 kali 3.594.000. Wow, 3,5 miliar, hampir 3,6 miliar. Kalau saya tuh lewat saya terima tuh. Cuman lihat nih, apa kata Fudail bin Iyad? Subhanallah, aku menunjukkanmu ke jalan keselamatan, kemudian engkau balas aku dengan balasan seperti ini. Semoga Allah menyelamatkanmu. Bayangin tuh, nolak. Ya Allah ya Rabb, hati ulama seperti ini kalau masuk ke hati saya nih, menderita istri, menderita anak, itulah kekuatan. Jadi ulama-ulama yang kokoh itu tetap ada. Kalau saya nggak kuat nih, 3M dikasih 3,6 M, halal lagi kan dikasih. Selanjutnya dia diam. Keluarlah Khalifah Harun al-Rasyid dari rumah itu. Kata Khalifah Harun al-Rasyid, lain kali kalau nemu orang yang kayak gini cari, kata Khalifah Harun al-Rasyid. Dia ingin menerima nasihat yang benar. Nah,
istrinya berkata kepada Fudail bin Iyad, kau ini nak mikir, kita hidup sulit, mengapa tidak kau terima uang itu? Wah, inilah kan cobaan dari istri ya. Terima aja lah, kenapa nggak diterima? Biar kita lepas dari kesulitan ini. Siapapun lah ya, pastilah. Kemudian apa kata Fudail? Tidak istriku. Perumpamaan orang-orang Khalifah Harun al-Rasyid ini bagiku sama seperti sekelompok orang yang punya unta. Mereka makan hasil kerja unta tuh. Nah, dia misalnya pemimpin nih, dia makan hasil kerja anak buahnya. Pemimpinnya itu kan anak-anak buahnya yang kerja untuknya. Dan kemudian setelah unta itu besar, disembelihnya. Jadi nasihatnya itu tajam memang ya. Sama dengan orang punya unta yang kerja, dimakannya hasil dari unta itu, udah besar untanya disembelih ya. Jadi itulah, seperti itu kadang kita di dalam hidup ini. Harun al-Rasyid mendengar ucapan itu, masuk lagi menemuinya, diulang lagi, mana tahu mau nerima uang ini. Tapi tetap Syekh Fudail bin Iyad diam, tidak mau ngomong. Akhirnya Khalifah Harun al-Rasyid ngerti sendiri, ya udahlah pulang aja kita lagi. Nah, mereka pun pulang. Dan Fudail bin Iyad sama sekali tidak mengambil uang 3,59 miliar tersebut. Nah, 1.000 dinar. Dahsyat. Luar biasa kalau kita mengkaji iman-iman orang salafus soleh ini, luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, yang memiliki kekuatan, orang-orang memiliki kekuatan untuk menerima nasihat yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.